Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa dengan kesibukan kita di dunia ini, terutama dengan wabah yang terjadi di Indonesia ataupun juga di dunia, sehingga tanpa terasa hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang dimana di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sangat istimewa. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, di kesempatan sore ini kita akan membahas dengan tema ada apa dengan bulan Sya'ban. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti jalannya di dunia ataupun di akhirat nanti. Semoga dikumpulkan bersama beliau. Bulan Sya'ban yaitu bulan yang berada pada bulan yang ke-7 atau ke-8. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Bulan yang ke-8. Sya'ban secara bahasa maknanya adalah kelompok ataupun juga golongan. Dinamakan Sya'ban karena orang-orang dahulu, orang-orang Arab, pada bulan ini mereka yatasya'ab, yaitu berpencar-pencar untuk mencari air. Alasan lain karena mereka terpisah-pisah di gua-gua, ya, sehingga bulan ini kemudian dinamakan dengan bulan Sya'ban, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ataupun juga kamus Lisanul Arab. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, mengatakan summiya Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah. Dinamakan bulan Sya'ban yang pertama karena mereka mencari mata air. Au fil gharat ba'da an yakhruja syahru Rajabil Haram wa hadha awla min alladhi qablahu wa qila fihi ghairu dhalik. Juga dinamakan bulan Sya'ban karena setelah terjadinya peperangan, ya. Jadi bulan Rajab itu terlarang melakukan perang karena di dalamnya terdapat Syahrul Hurum. Di bulan Sya'ban kemudian diperbolehkan, ya. Jadi ada dua penamaan dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani karena pada saat itu masyarakat Arab mencari air. Yang kedua itu selepas tertahannya dari peperangan. Kemudian fadail syahri Sya'ban, keutamaan dari bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan manusia. Hal ini berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, engkau pernah berkata wahai Rasulullah, ya, jadi dia mengatakan bahwa aku belum pernah melihat Rasul berpuasa lebih banyak dalam satu bulan melebihi puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasul menjawab
baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terhimpit antara Rajab dengan Ramadan yang banyak manusia melalaikannya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nah, di sini itu bulan di mana diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaim, dan aku menginginkan ketika amalku diangkat maka aku dalam kondisi puasa. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita latihan berpuasa. Karena segala sesuatu butuh latihan. Ya, orang mau futsal, mau olahraga tanpa latihan bukan justru menjadi sehat, bisa jadi penyakit. Nah, bulan Sya'ban ini adalah latihan kita belajar dengan memperbanyak puasa. Jadi, yang pertama di sini adalah diangkatnya amalan-amalan kebaikan. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan bulan Sya'ban adalah sebagai latihan untuk berpuasa. Sebagaimana Aisyah mengatakan, yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami katakan beliau ini tidak pernah berbuka. Dan terkadang beliau tidak puasa terus sampai kami mengira bahwa beliau tidak puasa sama sekali. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Lihat Rasul puasa sebulan penuh melebihi dari bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban ini. Dan aku tidak pernah melihat beliau ini banyak puasa hampir sebulan sebagaimana Ramadan seperti halnya di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini maka hendaknya kita memperbanyak puasa sebagai latihan untuk menuju bulan Ramadan. Jadi dua amalan ini jemaah. Dua amalan ini yang harus kita perhatikan, ya, di mana manusia lalai yaitu berpuasa. Dan ingat, di bulan Sya'ban adalah amalan itu diangkat. Tidaklah kita tahu amalan itu diangkat kecuali melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang ada di kampung nanti kita perhatikan apa yang mereka lakukan di bulan Sya'ban. Apakah sesuai dengan redaksi hadis? Sesuai tuntunan Rasul atau justru mengikuti budaya, mengikuti kebiasaan, tradisi. Nah, karena itu amalan yang pertama harus kita lakukan di bulan Sya'ban adalah yaitu apa? Memperbanyak puasa sesuai dengan redaksi hadis tadi dari Aisyah. Yang kedua, memperbanyak amalan-amalan kebaikan umum. Mau sedekah, ya, mau puasa, ya, mau melanjutkan amalan sebelumnya seperti duha, qiyamul lail, boleh. Sebagaimana Rasul tadi mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan di mana diangkatnya amalan-amalan kebaikan. Yang ketiga, melakukan amalan kebaikan di bulan ini lebih istimewa. Kenapa? Karena banyak orang yang melalaikannya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan di mana banyak manusia lalai untuk melakukan kebaikan. Karena itu tradisi di masyarakat kita menjelang Ramadan ada yang namanya papajar. Papajar boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Tapi lebih afdolnya justru puasa. Papajar kita ini mayoran, makan bareng, hiking bareng, jalan-jalan ke pantai bareng. Intinya adalah apa? Makan-makan, ya, hura-hura. Yang semestinya lebih banyak dengan amalan ibadah ini justru apa? Termasuk orang yang melalaikan. Jadi kita jangan masuk ke ranah sini. Jangan sampai melalaikannya, ya. Kemudian amalan berikutnya bulan Sya'ban adalah waktu yang tepat dan akhir untuk mengqada puasa. Ibu-ibu yang hamil, yang menyusui,
yang masih punya hutang nih, bulan Sya'ban adalah bulan terakhir, hari-hari detik terakhir untuk melakukan qada puasa. Sebagaimana Aisyah mengatakan, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya memiliki hutang beberapa hari di bulan Ramadan. Ya, fama astati'u an aqdiyah. Aku tidak sempat, tidak bisa untuk mengqadanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari hadis ini, ya, yaitu pelaksanaan mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ya, sebagai penjelasan tidak boleh sampai melebihi bulan berikutnya. Segera untuk mengqadha, segera untuk menyelesaikan hutang puasa di bulan yang lalu. Kemudian juga amalan di bulan Sya'ban adalah membaca Al-Quran. Pokoknya persiapan Ramadan. Ramadan adalah bulan puasa, latihan dari sini. Ramadan adalah bulan Al-Quran, latihan di bulan Sya'ban. Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail, latihan di bulan. Latihan ini. Orang kalau olahraga, kalau mau jalan kaki, kalau mau renang, mau panahan, mau kuda, juga butuh pemanasan. Ya apalagi nih kita mau ibadah itu adalah sebagai final. Tentunya kita harus persiapan berjauh-jauh hari. Pada ulama dahulu mengatakan bahwa kami berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar sampai disampaikan ke bulan Ramadan. Salamah bin Kuhail rahimahullah ta'ala mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu nih kalangan salaf, bahwa bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulan para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Ini juga yang dikatakan oleh Amr bin Qais rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak amalan soleh, ya. Sehingga para ulama mengatakan seluruh amalan soleh itu sunnahnya dilakukan di bulan Sya'ban ini, supaya kita membiasakan diri sampai bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala mengatakan, syahrul Rajab syahrul zara', syahrul Rajab syahrul zara', wa syahrul Sya'ban syahrul suqiyya zara', wa syahrul Ramadan syahrul hisad zara'. Bulan Rajab adalah bulan untuk, ya, menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyirami, memberikan pupuk, menyiramnya. Bulan Ramadan baru apa? Memanen. Jangan baru 1 hari bulan Ramadan puasa, lemas, keringatan, ya. Kemudian kalau buka segala dimakan, 3 hari berikutnya radang tenggorokan, mencret, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia langsung ikut, ya, di medan amal, tidak ada pemanasan dulu. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan mathalu syahr Rajab karrih, bulan Rajab itu seperti angin. Wa mathalu Sya'ban mithlu ghaim, adapun bulan Sya'ban itu seperti, ya, awan. Rajab ini angin, Sya'ban ini apa? Awan. Wa mathalu Ramadan mithlul matar, bulan Ramadan itu bulan turun hujan, ya. Karena itu wa malam yazra wa yaghris fi Rajab, siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, walam yasqi fi Sya'ban, dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban,
fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Bagaimana mungkin dia akan panen dari sesuatu yang tidak ia tanam sebelumnya? Sudah bisa dipahami jamaah Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita pemanasan. Ya. Yang ketujuh, kalau kita diperintahkan untuk melakukan segala kebaikan, berarti juga kita menjauhi segala macam keburukan, dan tidak ada keburukan lebih dahsyat, lebih berbahaya melebihi keburukan kesyirikan. Praktek-praktek kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya itu harus kita singkirkan, ya. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisf fa yaghfiru li jami'i illa li musyriki aw masyah. Punya Allah Subhanahu wa taala muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang musyahin. Musyahin di sini para ulama mengatakan adalah orang yang memiliki permusuhan. Nah, jadi kalau mau maaf-maafan nih di bulan Sya'ban, datangi orang tua, mohon maaf ma, pa, mang, wa, maaf-maafan di bulan Sya'ban. Supaya apa? Masuk bulan Ramadan kita sudah bersih dari bertobat kepada Allah, dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Juga kita pun sudah maaf-maafan di bulan Sya'ban. Bukan kebalikannya. Nunggu sampai Ramadan, jangan, apalagi Idul Fitri udah kelar. Udah beres itu. Ya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis fayaghfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fayuqalu unzuru hadaini hatta yastaliha unzuru hadaini hatta yastaliha. Rasul mengatakan pintu-pintu surga setiap hari dibuka di waktu hari Senin dan hari Kamis, dan akan diampuni seluruh hamba-hamba Allah, ya, yang mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pentingnya, keistimewaannya, urgensi tauhid. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang kecuali mereka tidak berjibaku, tidak bersentuhan dengan kesyirikan. Allah ampuni. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka mereka terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasul, selain mereka yang melakukan kesyirikan, juga orang yang berseteru, permusuhan antara dua orang, maka diampuni maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan bulan Sya'ban, amalan-amalan apa saja yang kita lakukan di dalamnya, sekarang apa saja penyimpangan-penyimpangan di bulan Sya'ban ini jamaah. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana nas yas'alu Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr mukhafata an yudrikani. Orang-orang banyak bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepadanya tentang keburukan. Khawatir aku terjatuh di dalamnya. Di antara keyakinan-keyakinan yang menyimpang, amalan-amalan yang menyimpang di bulan ini seperti keyakinan bahwa ajal, umur, rizki manusia ditentukan pada bulan Sya'ban. Gak ada dalilnya, gak ada redaksi hadis dan ayatnya. Berarti apa? Keyakinan ini adalah keyakinan yang keliru. Yang kedua, keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Sejak kapan? Yang ada adalah di bulan Ramadan. Yang ketiga, menghususkan bulan Sya'ban untuk ziarah kubur. Gak ada kekhususan jamaah. Ziarah kubur itu ingin mengingat kematian kapan saja. Lagi hubbu dunia, cinta terhadap dunia.
untuk mengikis kecintaan itu adalah dengan ziarah kubur jemaah. Keempat, ritual ruwahan. Nah, apa itu ruwahan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Itu ya, kirim doa bagi kerabat yang telah meninggal. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada. Imam Syafi'i berdalil dengan surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang ini tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Yang terakhir ya, itu adanya apa? Ritual nisfu Sya'ban dengan apa? Mengerjakan salat alfiyah. Salat alfiyah ada 1000 rakaat. Ini menyusahkan, menyulitkan jemaah, sehingga ritual-ritual, penyimpangan-penyimpangan dari keyakinan, ucapan, ataupun juga amalan-amalan jika tidak dicontohkan oleh Rasul, maka kita menahan diri untuk tidak melakukan. Karena kita melakukan kalau Rasul memerintah, kita tidak melakukan karena nggak ada. Ya, dan itu lebih simpel, lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah esok hari kita akan membahas kitab Syam dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalamnya, supaya Ramadan kita tidak perlu lagi membahas, kita tadabbur Al-Quran ya. Jadi kita harus mengilmui sebelum berucap dan beramal. Demikian, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.